Ya, dan tentu saja pada pagi hari ini cerita mengenai Jakarta juga memiliki semangat kebersamaan ya untuk satu tujuan Indonesia Emas 2045. Oke, lagu Lenggang Jakarta. Betul, dan tadi dengan tarian tradisional khas Betawi ya. Betul sekali. Tadi kalau kita lihat juga ada memang Abang None Kota Jakarta begitu ya, memeriahkan dengan koreografi yang memang cukup eye-catching sekali ya eye-catching dan juga memang memerlukan latihan yang cukup lama. Jadi saya bisa lihat ini persiapannya cukup lama lah. Dan pastinya juga tadi yang menyanyi ada Shannon dan juga dari Gita Bahana Nusantara Maluku ya. Betul sekali. Tadi kalau saya sepintas lihat ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ada di Istana Merdeka. Betul sekali. Kayaknya memang untuk Menteri sendiri yang menghadiri upacara bendera di 2 lokasi akan dibagi begitu ya. Betul, yang menurut informasi yang kami dapatkan untuk Menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang sudah pasti hadir di Istana Negara IKN ada Menteri Keuangan dan juga Menteri PUPR. Mungkin sisanya di Jakarta ya. Betul di Istana sekali. Merdeka. Berarti kita masih akan lihat Menteri pada joget dong ya. Kita masih mengharapkan sih itu melihat menjadi itu. sebuah momen yang cukup viral gitu. Kalau beberapa waktu yang lalu memang ada Menteri Basuki Hadi Mulyono begitu ya yang memang sedikit agak-agak iseng gitu ya. Iya, cukup godain nyeleneh ya, tapi Menteri BUMN Erick menarik. Thohir. Nah ini kira-kira momen-momen viral seperti apa yang kemudian akan terjadi pada saat hari perayaan ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Kayaknya sih ada, momen-momen viralnya tuh pasti ada, nanti kita lihat aja nanti ya. Betul, nah ini ada Menlu Retno Marsudi. Betul, yang memang sudah standby di lokasinya begitu ya, dan memang mengikuti rangkaian dari tadi begitu. Tadi kita sudah menyaksikan performance dari Gita Bahana Nusantara dengan lagu-lagunya begitu. Tadi juga ada Vidi Aldiano. Malikan Essentials belum muncul? Belum. Itu favoritnya Wiki ya. Oke. Mungkin kayaknya akan bawain lagu romantis gak ya? Kita bikin romantis gak ya? Belum ya, tapi kita belum tahu solusinya apa yang akan mereka bawakan nanti. Betul, siapa tahu malah mereka membawakan lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah nih. Ya mungkin ya, karena memang kalau kita lihat dari tema-tema lagu yang dibawakan oleh performance tadi sebelumnya, memang adalah lagu-lagu nasional, lagu-lagu Nusantara, ataupun ada lagu pop dibuat dengan aransemen ada tradisionalnya. Iya betul, gitu. Dan itu sangat menarik ya, kayak Vidi Aldiano tadi juga tidak membawakan lagunya sendiri. Betul. Ini memang menjadi sebuah platform yang bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada mata dunia bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya. Karena kalau kita lihat sendiri ini memang tamu-tamu yang hadir, ada duta besar di berbagai macam negara gitu, bisa kemudian melihat bahwa Indonesia memiliki beragam budaya yang membanggakan. Benar, dan ditambah lagi ini semua menggunakan pakaian tradisional ya, atau pakaian daerah ya. Betul, nah bicara mengenai tradisi menggunakan busana daerah oleh Presiden dan Wakil Presiden serta para tamu undangan dalam upacara kemerdekaan mulai populer pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya Indonesia yang kaya dan juga beragam. Dan ini adalah cara untuk merayakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Upacara 2019. 2014. Penurunan bendera tahun 2019. Perjalanan menuju ke Istana Merdeka merupakan satu hal yang istimewa buat saya. Di sekolah dulu itu sudah berangan-angan, mudah-mudahan suatu saat saya bisa jadi pimpinan upacara di Istana Merdeka. Saat saya lagi jalan dengan keluarga, lagi melintas di depan istana. Ayah, ini istana ya? Iya nak, doain ya nak. Ayah bisa jadi komandan di situ, memimpin upacara. Kami pada waktu pertama kali masuk menginjak Istana Merdeka, bangga bercampur, suasana bercampur aduk ya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Hal tersebut adalah sesuatu yang sangat bersejarah buat diri saya sendiri. Dan setiap hari sudah harus bisa menguasai apa yang harus dilakukan pada hari yang nanti. Naik hitung sampai di atas, Pak Jokowi kasih bendera duplikat ke pembawa baki. Letih capek kita yang dirasakan selama seleksi, begitu tampil di istana itu, ya tidak terasa capek sama sekali. Itu pertama kali upacara di Istana Merdeka yang tidak ada undangan. Pasukan upacaranya hanya 5 orang,
setiap matra, apapun ceritanya, memperingati hari kemerdekaan itu adalah kewajiban kita. Setiap akan melaksanakan tugas, saya melaksanakan latihan tersendiri di sisi kiri daripada bangunan Istana Merdeka. Sehingga tempat itu apabila saya ke sana, saya merasa tersenyum sendiri. Oh ya, saya di sini, saya berlatih sendiri, saya ngomong sendiri. Pada upacara detik-detik proklamasi, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo mendatangi kami, memberikan ucapan selamat. Saya lihat 1, 2, 3, wah berarti ke saya ini pasti. Saya bangga sekali. Saya bangga mempunyai pengalaman sebagai pembentang bendera pusaka. Dan saya merasa tidak sabar menunggu adik-adik saya. Punya cerita di istana baru kita, di ibu kota Nusantara. Tulis ceritamu di sana, ukir kebanggaanmu di istana yang baru. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Selamat bertugas.
Bebas terbang, bebas niat melaku, membuat karisma dunia bagai simfoni. Alami hidup di Indonesia, tak cuma di macam banda. Cahaya purnama raya menghidupi desa-desa. Hidup pantai, mata melambat, bukit hijau menjuntang, menghasilkan ku gambar. Suci bunga-bunga khatulistiwa, tabuhan dan lagu mengiringi tarian budaya negara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tadi dia performance yang juga sudah ditampilkan ya di Iya, Istana. luar biasa ya. Betul. Dan kalau kita lihat tadi di Istana Negara IKN sudah ada beberapa tamu undangan yang datang dari Menteri Kabinet Indonesia Maju ya. Kalau Betul. tidak salah tadi ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, lalu juga ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri ATR AHY ya. Dan jadi tadi juga sempat kita lihat ada Menteri BUMN Erick Thohir juga menghadiri ya. Dan kalau kita bicara mengenai kehadiran dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah ada di area Istana Negara Jakarta begitu ya. Dan Betul. lengkap juga mengenakan pakaian adat. Baik, dan ini juga kita masih lihat suasana terbaru dari Ibu Kota Nusantara. Persiapan kemudian masih dilakukan di sana. Berbeda dengan apa yang kemudian sedang berjalan di Istana Merdeka Jakarta. Iya. Memang sudah masuk ke rangkaian-rangkaian acara ya. Karena memang di Istana Merdeka ini lebih berfokus pada hiburan-hiburan ya. Ya, betul. Baik itu tari tradisional, orkestra, dan lainnya ya. Baik, dan ini juga kita masih lihat kondisi terkini di sana. Para tamu mulai kemudian berdatangan dan juga menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Nah ini Wiki, ada suasana bagaimana di luar istana nih, seperti apa? Ya, Tentunya luar ada istana. pengamanan dan banyak warga juga ya yang datang. Betul. Ini di luar Istana Merdeka Jakarta, betul ya? Betul. Jadi juga mereka kemudian ada yang membawa payung begitu ya, karena mungkin tahu cuaca hari ini akan sedikit hangat begitu, tapi ini tidak mengurangi excitement atau mungkin antusiasme dari masyarakat sendiri ingin merasakan ataupun mungkin menyaksikan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang terakhir di Jakarta. Benar, Gitu. dan Karena tahun terlebih depan lagi udah ini di- sangat spesial. Ya, Ini kan betul terakhir dan dilakukan di 2 lokasi. Betul sekali. Dan tentu saja pemirsa kita juga akan terus mengupdate informasinya kepada Anda karena teman-teman jurnalis memang sudah standby begitu di posisi masing-masing untuk mengabarkan ataupun menginformasikan berbagai macam keseruan ataupun mungkin informasi-informasi terbaru di sana. Dan ini juga kita masih lihat kondisi terkini di area Istana Merdeka di bagian Jakarta. luarnya ya. Ini bagaimana antusiasme warga yang datang karena sebenarnya memang masyarakat umum diperbolehkan untuk masuk, tapi kan Betul. harus memiliki undangan ya. Ya,
Betul sekali. Tapi kalau bicara mengenai kemeriahan, antusiasme dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, salah satu yang kemudian tidak terlupa adalah berbagai macam lomba-lomba tradisional. Oh iya, tentu Keseruan-keseruan. Saya benar-benar senang sekali kalau udah mulai mau memasuki deket-deket hari ulang tahun kemerdekaan, karena banyak sekali lomba yang bisa diikuti dan seru-seru. Seru-seru, walaupun memang hadiahnya kalau saya zaman-zaman kecil sih, hadiahnya kayak cuman buku digulung, dikasih pensil gitu, terus kemudian dikasih sampul warna coklat sebagai hadiah. Itu udah seneng banget, alat tulis gitu. Dan waktu itu lombanya macam-macam, ada yang makan kerupuk, kemudian juga ada apa lagi ya? Balap karung sih seru ya. Oke. Sampai jatuh-jatuh saya. Betul, sampai juga lomba yang paling khas juga pada saat Agustusan adalah bawa kelereng pakai sendok. Oh iya, itu perlu juga konsentrasi. Seru. Sebetulnya ada semacam filosofi di balik itu, Raisa. Jadi kalau melakukan sesuatu, kalau kita